Kisah Nabi Ismail alaihi salam dan palang pintu. Perjalanan kehidupan Nabi Ismail alaihi salam memang penuh dengan liku. Di usia ke-7 tahunnya beliau diuji dengan disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan karena ketaatannya ia pun diganti dengan seekor domba besar. Selain itu, dalam perjalanan rumah tangganya, Nabi Ismail alaihi salam yang merupakan seorang anak yang soleh dan taat kepada orang tuanya kembali membuktikan dengan perkataan sang ayahanda Nabi Ibrahim lewat isyarat perkataannya tentang mengganti palang pintu rumahnya. Kisah itu bermula saat ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertamu ke rumah Nabi Ismail di Mekah. Nabi Ismail saat itu memang sedang tidak berada di rumah dikarenakan pergi berburu. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim pun menemui istri Nabi Ismail dengan tidak mengungkapkan identitasnya. Nabi Ibrahim menanyakan kemana dan apa pekerjaan suaminya, yakni Nabi Ismail. Dikarenakan tidak mengetahui bahwa seseorang yang di hadapannya tersebut adalah mertuanya yang merupakan ayahanda Nabi Ismail, istri Nabi Ismail pun menceritakan kepada tamunya tersebut bahwa suaminya sedang berburu dan kehidupan mereka sangatlah sulit. Mendengar perkataan dari menantunya itu, Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan agar ia mengganti palang pintu rumahnya." Setelah Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail pun datang. Istrinya menceritakan kepada Nabi Ismail bahwa ada seorang pria tua yang datang. Istrinya mengatakan, "Tadi ada seorang tua datang yang sifatnya demikian." Ia menyebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Ia bertanya tentang engkau dan aku kabarkan kepadanya. Dia juga bertanya tentang kehidupan kita dan aku kabarkan bahwa sesungguhnya kita dalam kesulitan. Dia menitip salam untukmu dan mengatakan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Mendengar hal tersebut, Nabi Ismail pun berkata, "Dia adalah ayahku dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Kembalilah engkau kepada orang tuamu." Dengan kata lain, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Selanjutnya, Nabi Ismail pun menikah lagi dengan wanita lain. Nabi Ibrahim juga datang ke rumah Nabi Ismail di mana saat itu Nabi Ismail sedang berburu. Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya tersebut, kemana perginya Nabi Ismail dan apa pekerjaannya. Nabi Ibrahim juga menanyakan bagaimana kehidupan mereka. Istri Nabi Ismail pun menjawab dan menceritakan kehidupannya yang penuh nikmat dan kebaikan. Maka tatkala Nabi Ibrahim akan pulang, ia pun mengatakan pada menantunya itu dengan perkataan, "Jika suamimu datang, sampaikanlah salam kepadanya dan katakan kepadanya agar ia mengokohkan palang pintu rumahnya." Nabi Ismail yang telah selesai berburu pun pulang dan bertanya kepada istrinya, "Apakah tadi ada yang mengunjungimu?" Istrinya menjawab, "Tadi datang kepadaku seorang tua yang keadaannya demikian." Nabi Ismail bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ia katakan kepadamu?" Istrinya menjawab, "Dia bertanya kepadaku tentang dirimu dan aku pun menceritakannya. Dengan dia bertanya pula tentang kehidupan kita, maka aku sampaikan bahwa kita berada dalam kenikmatan dan aku mengucapkan syukur memuji Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ismail bertanya lagi, "Kemudian apalagi yang ia katakan?" Istrinya menjawab, "Ia menitipkan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk mengokohkan palang pintu rumahmu."
Mendengar hal itu, Nabi Ismail lantas mengatakan, "Dia adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu itu." Ia memerintahkan agar aku tetap mempertahankanmu sebagai istri. Dari kisah yang kita dengarkan tersebut, kita dapat mengambil pelajaran berharga, yakni kita tidak boleh berkeluh kesah dengan menceritakan aib keluarga, termasuk orang yang baru saja dikenal, kepada orang yang baru saja dikenal. Maksudnya seperti itu. Meskipun Nabi Ibrahim adalah mertuanya, nyatanya istri pertama Nabi Ismail tidak pernah melihat mertuanya sebelumnya. Selain itu, sifat istri kedua Nabi Ismail setelah menceraikan istrinya adalah seseorang istri yang salehah, yang selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menjelek-jelekkan suaminya di hadapan orang yang baru ia kenal sekalipun. Wallahu a'lam.